Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi audit terhadap siklus pendapatan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Nah, kita baru audit terhadap siklus pendapatan. Nah, apa sih itu siklus pendapatan? Jadi siklus pendapatan itu adalah suatu entitas yang terdiri dari aktivitas yang terkait dengan pemberian barang atau jasa ke pelanggan dan penagihan kas dari pendapatan itu sendiri. Nah, jadi siklus pendapatan itu kayak adalah dia tuh aktivitas yang terkait dengan pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan, atau juga bisa dikatakan pengumpulan kas dan pendapatan kredit atas transaksi tersebut. Nah, kemudian di sini ada pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha, piutang. Jadi deskripsi piutang di sini adalah yaitu merupakan klaim kepada pihak lain atas utang barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus kegiatan perusahaan. Kayak gitu. Jadi piutang usaha itu dalam neraca dia itu terbagi jadi 2 macam, yaitu piutang usaha sama piutang non usaha. Nah, apa sih itu piutang usaha? Jadi piutang usaha itu piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, sedangkan piutang non usaha dia itu penjualan barang dan jasanya itu kepada pihak lain. Jadi contohnya seperti piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, kemudian piutang dividen dan bunga, seperti itu. Nah, kemudian next materi kedua, ya yang kedua itu ada akun yang terpengaruh dalam siklus pendapatan. Jadi yang pertama itu ada penjualan. Jadi penjualan itu jurnalnya itu piutang usaha pada penjualan, kemudian kas dari barang terjual pada persediaan. Jadi untuk fungsi bisnisnya di sini dia itu pengelolaan permintaan dari konsumen yang pertama, kemudian yang kedua itu ada persetujuan kredit, yang ketiga ada pengiriman barang, dan keempat pengiriman faktur dan pencatatan penjualan. Kemudian yang kedua ada penerimaan kas. Penerimaan kas jurnalnya di sini adalah kas diskon penjualan pada piutang usaha. Dan fungsi bisnisnya dia di sini itu yaitu pengelolaan dan pencatatan penerimaan kas. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan itu jurnalnya adalah retur dan penyesuaian penjualan pada piutang usaha. Dia itu fungsi bisnisnya itu pengelolaan dan pencatatan retur penjualan. Kemudian next yang ketiga ada ke 1, 2, 3, 4. Keempat itu penghapusan piutang. Penghapusan piutang itu fungsi bisnisnya dia itu yaitu penghapusan piutang yang tak tertagih. Kemudian yang terakhir ada beban kerugian piutang. Jadi beban kerugian piutang ini dia fungsi bisnisnya itu yaitu sebagai penetapan kerugian piutang. Saya Sukma Kemalasari akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Adapun tujuannya yaitu 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. 3. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat akuntansi dan kelengkapan saldo yang disajikan dalam neraca. 4. Membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Selanjutnya yaitu materi tentang program
pengujian substantif terhadap piutang usaha. Program audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap berikut, yaitu 1. Prosedur audit awal. Auditor melakukan 6 prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur analitik. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Yang ketiga, yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Keempat, pengujian terhadap akun saldo rinci. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasi A. Keberadaan atau keterjadian, B. Kelengkapan, 5. Hak kepemilikan dan penilaian. Keterjadian transaksi penjualan kredit dibuktikan oleh auditor dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sumber dan dokumen pendukung terjadinya transaksi penjualan kredit. Yang terakhir, kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Selesai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Arya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang studi kasus, yaitu penghapusan piutang tertagih. Apa yang harus dilakukan bila ternyata di kemudian hari piutang tertagih sungguh-sungguh terjadi, namun angkanya jauh lebih kecil dibandingkan saldo cadangan, atau malah tidak terjadi sama sekali? Jurnal yang harus dibuat yang pertama yaitu jurnal pembentukan cadangan piutang tertagih. Misalnya tahun 2012 PT Bersama mencadangkan piutang tertagih sebesar 6,2% atas saldo piutang dagang yang sebesar 251.700.000 di penutupan buku tahun 2011. Sehingga tanggal 5 Januari 2011, pegawai accounting PT Bersama memasukkan jurnal sebagai berikut. Biaya piutang tertagih pada cadangan piutang tertagih sebesar 15.700.000. 15.700.000 ini didapat dari 6,2% dikali 251.700.000. Jurnal selanjutnya yaitu Jurnal penghapusan piutang tertagih. Tanggal 25 Maret 2012, PT sendiri merupakan salah satu pelanggan PT Bersama dinyatakan pailit oleh pemerintah sehingga tagihan PT Bersama sebesar 4 juta tidak bisa ditagih. Kejadian ini akan membuat atas persetujuan pimpinan, pegawai accounting PT Bersama mengakui penghapusan piutang dagang yang tidak tertagih dengan jurnal cadangan piutang tertagih pada piutang dagang PT sendiri sebesar 4 juta. Setelah dimasukkan jurnal ini, maka saldo cadangan piutang tertagih akan berkurang sebesar 4 juta sehingga saldo cadangan piutang tertagih tinggal 11.700.000. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu koreksi cadangan piutang tertagih. Tanggal 15 Juni 2012, manajemen PT Bersama memutuskan untuk menghapuskan piutang dagang terhadap Mr. X sehingga sebesar 2.500.000 yang sudah beberapa bulan ditagih tetapi tidak berhasil. Dengan persetujuan pimpinan, pegawai accounting PT Bersama memasukkan jurnal sebagai berikut. Cadangan piutang tertagih pada piutang dagang Mr. X sebesar 2.500.000. Setelah dimasukkan jurnal ini, maka saldo cadangan piutang tertagih tinggal 9.200.000
dari 11.700.000 dikurang 2.500.000. Jurnal koreksi cadangan piutang tertagih selanjutnya yaitu akhir tahun buku 2012, total piutang yang sungguh-sungguh tak tertagih hanya 6.500.000. Sehingga di penutupan buku tahun 2012 masih ada saldo cadangan piutang 9.200.000. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap saldo ini? Yaitu cadangan piutang tertagih pada biaya piutang tertagih sebesar 9.200.000. Dengan dimasukkan jurnal koreksi ini, maka saldo akun cadangan piutang tertagih menjadi 0 dan saldo akun biaya kurang dari yang semula diperkirakan sebesar 11.700.000 menjadi 6.500.000 saja. Pembentukan cadangan piutang tertagih di tahun berikutnya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk tahun 2013? Melihat pengalaman di tahun 2012, manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan cadangan piutang tertagih menjadi 2,6%. Katakanlah saldo piutang dagang PT Bersama di awal tahun 2013 adalah 200 juta, sehingga di awal 2013 pegawai accounting PT Bersama membuat jurnal pencadangan piutang sebagai berikut. Biaya piutang tertagih pada cadangan piutang tertagih sebesar Rp5.164.879, yaitu dari 2,6% dikali 200 juta. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika piutang dagang yang sudah terlanjur dihapus ternyata berhasil ditagih setelah penghapusan? Misalnya Mr. X yang sempat tidak dapat dihubungi, dikabarkan sudah kabur ke luar negeri, ternyata kembali lagi ke Indonesia dan dia membayar utangnya sebesar 2.500.000 yang sudah terlanjur dihapuskan. Apa yang harus dilakukan terhadap uang 2.500.000 tersebut? Yaitu kas pada cadangan sebesar 2.500.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni dari kelompok 1. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ingin menjelaskan poin A dan poin B mengenai audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian, pengendalian dan pengujian substantif terhadap utang usaha. Nah, untuk poin A sendiri menjelaskan mengenai deskripsi utang usaha dan perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk poin A gitu. Utang usaha termasuk utang lancar yang meliputi kewajiban akan dilunasi dalam periode jangka pendek dengan cara mengurangi aktiva yang perbedaan utang yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara yang lain. Perbedaan utang lancar dan aktiva lancar yang menyebab perbedaan di dalam pengujian substantif sebagai berikut. Pertama, dalam menyajikan aktiva lancar, klien berkecenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah senyatanya. Nah, di sini masih belum jelas nih dari jumlah senyatanya. Nah, di sini akan saya terangkan di mana menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah senyatanya dikarenakan sering kali didorong oleh motif untuk memberikan gambaran modal kerja
yang lebih baik sehingga kelihatannya perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Nah, serta tidak mencatatkan nilai hutang atau menurunkan atau merendahkan nilai hutang sehingga tidak tercatat di tanggal neraca. Nah, di sini tidak tercatat tanggal neraca sehingga dalam penyajian aktiva lancar klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Kita next di perbedaan pengujian substansi terhadap hutang lancar dengan pengujian substansi terhadap aktiva lancar. Di sini tidak tercatat tanggal neraca sehingga dalam penyajian aktiva lancar klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Kita next di perbedaan pengujian substansi terhadap hutang lancar dengan pengujian substansi terhadap aktiva lancar. Pertama, pengujian substansi terhadap hutang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian hutang lancar yang lebih rendah dari jumlah seharusnya, sedangkan pengujian substansi terhadap aktiva lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Yang kedua, dalam penyajian substansi terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah menentukan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca. Nah, di sini tuh untuk poin A sendiri menurut saya sudah jelas mengapa klien ingin hutang sedemikian rupa agar likuiditas terlihat baik. Kita lanjut lagi untuk yang poin B ya. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang dari neraca dan tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha. Yang pertama, setiap jenis hutang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Yang kedua, hutang kepada perusahaan afiliasi dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari hutang kepada pihak ketiga yang independen. Dan yang ketiga, aktiva yang dijamin dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, dan aktiva dan tidak boleh digabungkan penyajian dalam jumlah neto. Dan yang kelima, hutang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Nah, kita lanjut lagi untuk tujuan audit terhadap hutang usaha adalah yang pertama itu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Dan yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Dan yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam pencatatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Dan yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajiban dan mengungkapkan utang usaha di neraca. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan ini, yang poin A dan poin B, dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program pengujian substansif terhadap utang usaha yang dimana berisikan tentang prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan dari audit tersebut. Yang tahap-tahapnya merupakan prosedur audit dimulai dari pemeriksaan yang bersifat luas dan umum sampai ke pemeriksaan yang bersifat rinci. Prosedur audit awal. Prosedur audit awal ini sebelumnya membuktikan apakah saldo utang usaha yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan utang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Kemudian auditor akan melakukan rekonsiliasi antara informasi utang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Kemudian berikut ada beberapa prosedur untuk melakukan audit awal, yaitu yang pertama,
urut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo utang usaha yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun usaha di dalam buku besar. Yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun utang usaha di mana auditorlah yang akan menyelesaikan semua proses selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang usaha. Maksudnya adalah ketika ada kesalahan yang terjadi seperti tidak beresnya hasil perhitungan dalam transaksi, maka dapat ditemukan dengan review mutasi luar biasa ini. Kemudian yang keempat yaitu adalah usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu, di mana sebelum auditor melakukan pengujian terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, auditor perlu untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu usut posting pendebitan akun utang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan utang usaha berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. Kemudian yang keenam yaitu adalah lakukanlah rekonsiliasi buku pembantu utang dengan akun kontrol utang usaha di buku besar, di mana saldo akun kontrol utang usaha di buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu utang usaha ke dalam arsip buku kas yang belum dibayar untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan utang usaha dapat dipercaya ketelitiannya. Kemudian yaitu materi selanjutnya tentang prosedur analitik. Jadi dalam prosedur analitik ini yang harus Anda lakukan yaitu adalah yang pertama menghitung rasio. Yang pertama itu tingkat perputaran utang usaha yang memiliki rumus adalah pembelian dibagi rata-rata utang usaha, kemudian rasio utang usaha dengan utang lancar yang rumusnya adalah saldo utang usaha dibagi utang lancar. Kemudian selanjutnya Anda harus melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lainnya. Kemudian Anda harus membandingkan akun biaya dengan akun biaya yang 1 tahun lalu atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Nah, selanjutnya yang ketiga, periksalah sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha yang terdiri dari yang pertama, periksalah pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung seperti bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian, atau dokumen pendukung lain. Kemudian yang kedua, Anda harus memeriksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo debit untuk retur pembelian. Yang keempat adalah lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pembelian, di mana Anda harus memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Kemudian yang kelima itu lakukanlah verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pengeluaran kas, dan Anda harus memeriksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang keenam yaitu adalah lakukanlah pencarian utang yang belum dicatat, di mana Anda harus memeriksa bukti-bukti yang mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca, kemudian periksalah bukti kas keluar yang dibuat setelah tanggal neraca, kemudian periksalah catatan sediaan barang kondisinya yang masuk seperti apa. Kemudian yang keempat, Anda harus mempelajari peraturan perpajakan yang menyangkut bisnis klien. Kemudian yang kelima yaitu adalah lakukanlah review terhadap anggaran modal, perintah kerja, dan kontrak pembangunan untuk memperoleh bukti adanya utang yang belum dicatat. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap saldo akun rinci, di mana Anda harus melakukan konfirmasi utang, yaitu lakukanlah identifikasi penjual besar dengan mereview register bukti kas keluar
atau buku pembantu utang, yaitu arsip induk utang, dan kirimkan konfirmasi kepada orang yang memiliki karakteristik berikut ini, yaitu bersaldo besar, kemudian terdapat kegiatan pembelian yang luar biasa, bersaldo kecil atau nol, kemudian bersaldo debit. Selanjutnya, lakukanlah rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dan kreditur. Selanjutnya, verifikasi penyajian dan pengungkapan, di mana bandingkanlah penyajian utang usaha dengan prinsip akuntansi bertema umum seperti periksa klarifikasi utang usaha di neraca, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Kemudian yang ketiga yaitu mintalah informasi dari klien Anda untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat, dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang usaha tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidib. Saya di sini sebagai kelompok pertama akan menjelaskan tentang sistem informasi dan akuntansi yang membentuk siklus pengeluaran dan fungsi yang terkait dengan siklus pengeluaran. Di sini ada dua macam jenis sistem. Yang pertama, sistem pembelian yang dibagi menjadi 4, yaitu pertama permintaan dan pembelian, yang kedua order pembelian, yang ketiga permintaan barang dan jasa, dan keempat adalah pengakuan kewajiban atau utang. Yang kedua, sistem pengeluaran kas, yang dimana adapun 7 fungsi pengelolaan pengeluaran kas. Yang pertama, fungsi gudang yang dipegang oleh bagian gudang. Yang kedua, fungsi pembelian yang dimana juga yang bertanggung jawab adalah bagian pembelian. Yang ketiga adalah fungsi penerimaan barang, yang di sana juga bertanggung jawab adalah bagian penerimaan barang. Yang keempat, fungsi pencatatan utang, yang di sana yang bertanggung jawab juga adalah bagian pencatatan utang. Yang kelima, akuntansi biaya, yang bertanggung jawab adalah bagian akuntansi biaya. Yang keenam, akuntansi umum, fungsi akuntansi umum yang bertanggung jawab adalah bagian akuntansi umum. Dan yang ketujuh, fungsi penerimaan kas, yang dimana di sana juga yang bertanggung jawab adalah bagian kas itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen yang terkait dengan siklus transaksi pembelian, yang dimana dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian ada 2, yaitu pertama pembelian, yang dimana buku kas keluarnya yang didukung oleh surat permintaan pembelian. Yang berikutnya, surat permintaan otoritas investasi. Yang ketiga, surat permintaan penawaran harga. Yang terakhir, surat order pembelian, laporan penerimaan. Bagian keduanya pengeluaran, yang dimana di sana juga buktinya itu ada di bukti kas keluarnya itu berada di bagian surat permintaan cek atau kwitansi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi, yang ketiga surat permintaan penawaran harga. Yang terakhir, surat order pembelian, laporan penerimaan. Bagian keduanya pengeluaran, yang dimana di sana juga buktinya itu ada di bukti kas keluarnya itu berada di bagian surat permintaan cek atau kwitansi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya.
Materi yang saya jelaskan ini adalah yaitu catatan akuntansi dalam siklus pembelian dan pengeluaran kas. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian itu ada 4. Yang pertama yaitu register bukti kas keluar atau voucher register. Yang kedua yaitu jurnal pembelian. Yang ketiga yaitu buku pembantu utang, dan yang keempat yaitu buku pembantu persediaan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pengeluaran kas itu ada 2. Yang pertama itu register cek atau cek register, dan yang kedua itu buku besar atau general ledger. Itu tadi yaitu catatan-catatan akuntansi dalam siklus pembelian dan pengeluaran kas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau tahap pengauditan utang usaha pada sebuah organisasi atau perusahaan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Tahap yang kedua, setelah mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha, selanjutnya yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Setelah menetapkan materialitas, yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Setelah mengidentifikasi, terus menetapkan, dan yang ketiga itu menilai risiko. Selanjutnya itu merancang dan melaksanakan prosedur analisis. Ini tahap setelah menilai risiko pengendalian. Setelah merancang dan melaksanakan prosedur analisis, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha. Itu tahap terakhirnya. Nah, itu tadi merupakan prosedur pengauditan utang usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Nah, yang dimana yaitu tentang perhitungan audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian, pengendalian. Nah, pengujian substantif terhadap hutang usaha. Nah, adapun di situ saya akan lebih spesifikasikan kepada contoh kasus jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran. Untuk contoh kasus jurnal pembelian di sini ada 6 poin. Yang pertama di situ ada pada tanggal 2 Januari 2009 pembelian barang atau dibeli barang dari PT Maxi sebesar 4 juta. Nah, adapun syaratnya itu ada 2/30 N/30. Selanjutnya yang kedua, 5 Januari 2009 dibeli barang dari PD Tony sebesar 2 juta secara tunai dari CV Tina Jakarta sebesar 3 juta. Nah, syaratnya yaitu 2/5 N/30. Yang ketiga, transaksi yang ketiga, 7 Januari dibeli barang dari PT Atlantis Indonesia sebesar 5 juta dengan syarat 10/5 N/30. Transaksi keempat, 10 Januari dibeli perlengkapan kantor sebesar 570.000 dan peralatan yang pertama tadi perlengkapan kantor, adapun yang kedua peralatan kantor sebesar 1.250.000. Nah, tadi ada peralatan kantor 1.250.000 secara kredit dari toko Parasit. Yaitu transaksi selanjutnya yaitu 12 Januari 2009 dibeli barang dagang dari PT Mini Jakarta. Nah, sebesar 2.500.000 tunai.
Selanjutnya 20 Januari dibeli barang dagang dari PT Maksi Jakarta 3.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi terakhir itu 22 Januari 2009 barang dagang senilai 350.000 dikembalikan. Nah, dikembalikan kepada PT Maksi Jakarta karena rusak. Jadi, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian barang lainnya yang dilakukan secara kredit dicatatkan pada jurnal umum, sedangkan pembelian secara tunai dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Teman, untuk tabel dari jurnal pembelian dapat dilihat yang sudah saya baca tadi untuk transaksinya sudah jelas ya. Jadi ini sudah saya masukin ke dalam tabelnya. Selanjutnya penjelasan beberapa jurnal pembayaran, yaitu ada beberapa transaksi. Nah, yang pertama itu kasusnya 12 Januari 2009 dibayarkan utang pada PT Maksi sebesar 4 juta. Nah, atas transaksi pada tanggal 2 Januari dengan syarat 2/10 N/30. Nah, yang kedua 12 Januari dibeli barang dagang pada PT ini sebesar 250.000 secara tunai. Yang ketiga 13 Januari 2009 dilunasi utang pada si Pitina sebesar 3 juta dengan syarat yang sudah ditentukan, yaitu 17 Januari 2009 diserahkan cek untuk pelunasan pada PT Atlantis sebesar 5 juta dengan syarat 10/5 N/30. Selanjutnya 20 Januari 2009 dibayar utang yaitu sebesar 2.820.000 kepada toko parasit. Dan terakhir 30 Januari 2009 dibeli barang dagang. Selanjutnya 20 Januari 2009 dibayar utang 2.820.000 kepada toko parasit. Transaksi yang terakhir 30 Januari 2009 dibeli barang dagang dari PT Maksi sebesar 3.500.000 secara tunai. Selanjutnya dimasukkan, jadi beberapa transaksi tadi kita harus masukkan ke dalam tabelnya. Nah, ini contoh dari jurnalnya, contoh tabelnya ya. Udah masukin tanggal dengan keterangannya, terus ada berapa utang dagang, pembelian, adapun akun-akunnya dan nominalnya sudah dimasukkan ke dalam tabelnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.